Oke tonton, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu tonton mengenai pemain keturunan yang memang saat ini menjadi dalam artian di sini memberikan kode keras bagi PSSI untuk bisa segera diproses menjadi warga negara Indonesia. Oke, pemain ini memang sebelumnya beberapa bulan yang lalu memang pernah admin bahas. Namun di sini saya akan membahasnya lebih detail lagi mengenai bagaimana sebenarnya prestasi dan juga potensi dirinya untuk membela timnas Indonesia. Oke, mungkin kemarin di konten sebelumnya yang membahas pemain ini mungkin belum mengetahui sebenarnya bagaimana argumentasi dirinya untuk membela timnas Indonesia itu berapa persen dan bagaimana totalitas dirinya terhadap Indonesia. Nah, di sini saya akan langsung saja membongkarnya mengenai sosok Ilyas Al-Haf. Nah, Ilyas Al-Haf ini mungkin banyak sekali yang sudah membahas, namun kita harus mengetahui sebenarnya pemain ini ternyata memiliki potensi besar untuk membela timnas. Mengapa demikian? Saya ini mendapatkan kabarnya bahwa pemain ini baru-baru ini juga sudah menjuarai salah satu event terbaik di Liga Kasta kedua Liga Belanda, yakni berhasil membantu timnya yakni Almere City promosi ke Eredivisie. Dan yang sangat luar biasa teman-teman, saat menjamu salah satu musuh terbesar dari Almere City yakni FC Emmen, ini pun dirinya sempat memberikan kontribusi bahkan di laga pertama karena dimainkan 2 laga dia mampu menjadi man of the match di laga pertama dengan agregat 4-1. Akhirnya Almere City berhasil untuk promosi ke Eredivisie Liga Belanda musim depan. Nah, untuk Ilyas Al-Haf ini memang menjadi sorotan ketika baru-baru Piala Dunia kemarin, kemudian Maroko berhasil tembus ke semifinal, dan di situ dia mengatakan bahwa sebenarnya bisa saja dirinya untuk membela timnas Maroko karena dirinya memang memiliki darah kental Maroko dan memang Federasi Maroko waktu itu mengincar pemain ini. Namun dengan kesetiaannya dia ingin lebih fokus lagi dan dia berpikir jika dia dipanggil oleh timnas Maroko lagi, dia berpikir kesempatan dirinya untuk bersaing itu lebih sulit. Namun jika di Indonesia, dirinya memiliki peluang besar untuk membela timnas. Mengapa demikian? Persaingan di timnas Indonesia tentu akan lebih sehat dalam artian dia bisa mengimbangi bagaimana pemain-pemain lokal Indonesia untuk bisa mendapatkan tempat di starter di Sintayong. Nah, disitulah mengapa teman-teman sebenarnya pemain ini selalu ingin menonjolkan ke-Indonesianya, dan ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa ketika dia sudah mengangkat piala dan dia berhasil membawa Almere City untuk promosi ke Eredivisie Liga Belanda. Dia langsung membentangkan bendera Indonesia di sana. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat bagus, bahkan bisa kita lihat dalam cuplikan video Ilyas Al-Haf ini membentangkan bendera Indonesia paling depan dibanding bendera Maroko. Memang dia membawa 2 bendera. Nah, ini artinya memang bisa kita lihat dari sini sebenarnya pemain ini memiliki skala prioritas untuk membela timnas. Nah, ini menjadi poin bagus dan hal yang sangat bagus untuk pemain ini. Tentu ini akan kita kaitkan bagaimana sebenarnya PSSI melalui diaspora internasional yakni Bapak Hamdan Hamidan yang mengurus tugas sebagai diaspora dan harus pergi ke luar negeri untuk mencari bakat-bakat keturunan. Ini pun juga harus gerak cepat. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa Sintayong kemudian Erick Thohir saat ini memang sedang gencar untuk mencari pemain-pemain grade A yang berlaga di kasta tertinggi liga-liga Eropa untuk bisa masuk ke timnas Indonesia. Nah, ini bisa menjadi opsi. Ilyas Al-Haf ini bisa menjadi opsi asal bagaimana kepindahan dokumen kemudian kepengurusan proses naturalisasi ini dipercepat. Mengapa demikian? Karena kita ketahui untuk Piala Asia ini akan berjalan di bulan 1 Januari. Tentu jika tidak garcep ataupun tidak cepat, tidak gerak cepat, ini akan menimbulkan
dikotomi baru yang membuat pemain ini sepertinya sedikit mengurungkan niatnya untuk membela Indonesia, karena event Piala Asia itu event terbesar di sepak bola Asia. Tentu semua pemain internasional yang memang memiliki darah keturunan ingin sekali berpartisipasi karena bisa menaikkan market value atau harga pemain itu sendiri. Nah, saat ini untuk Ilyas Al-Haf ini standar ya, dia sama seperti pemain-pemain lokal seperti Mark Locke, kemudian Rizky Ridho dan lain sebagainya. Untuk market value-nya Ilyas Al-Haf ini saya kutip dari Transfermarkt hanya 5,65 miliar. Artinya memang sangat kecil ya, dan ini memang standar untuk level timnas Indonesia, dan ini sangat kecil untuk di liga top Eropa. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus karena memang pemain ini walaupun memiliki market value yang kecil, secara kualitas itu tidak diragukan lagi. Terbukti bersama Almer City ya, di musim ini dia sudah menampilkan 18 penampilan, kemudian dia juga sudah mencetak gol selama berseragam Almer City itu 13 gol. Nah, untuk musim ini dia mencetak 4 gol dan juga 5 assist. Oke, selalu produktif karena di sini usianya juga masih relatif sedang ya, yakni 26 tahun. Posisinya juga sebagai sayap kanan. Nah, artinya memang ini menjadi hal yang sangat bagus, apalagi dia juga belum pernah bermain di level internasional. Artinya dia belum pernah bermain di level senior ya. Untuk di juniornya memang dia pernah membela timnas Belanda U19, namun itu di level senior, artinya dia masih berhak untuk membela negara lain karena dia tidak terikat di timnas senior. Ini sangat bagus menurut saya karena Ilyas Al-Haf ini menunjukkan prospek yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya ya saya pernah membahas tentang Ilyas Al-Haf ini, dirinya masih bimbang dalam menentukan negara karena dirinya harus memilih Maroko atau Indonesia. Namun sepertinya dengan kode dia seperti ini akan membuat sebenarnya kemampuan dan juga strategi yang sudah dimilikinya ini akan dia jual untuk Indonesia karena prioritasnya sekarang Indonesia. Ini terbukti dari statement dirinya yang mengatakan bahwa sebenarnya prioritasnya tetap Indonesia, bukan Maroko. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman, bagaimana sikap yang harus diambil oleh PSSI. Apakah PSSI nanti akan mengambil pemain ini atau tidak, tentu itu tergantung ke kebijakan pelatih, dan PSSI harus mendorong apa yang menjadi kemauan pelatih karena posisinya ini juga sangat relevan ya dengan kebutuhan Sintayong, yakni di posisi depan. Karena kita tahu untuk di belakang pemain-pemain keturunan ada sosok Jordi, kemudian Elkan, kemudian di lini tengah sudah mulai banyak seperti Ivar Jenner, Mark Locke, kemudian di sisi kanan ya winger ada Shane Patinama, Sandy Walsh, kemudian di depan itu sudah mulai terisi seperti sosok Rafael, kemudian Stefano Lillipali. Artinya dengan adanya pemain baru lagi seperti sosok Ilyas Al-Haf ini diharapkan mampu untuk bisa mendongkrak bagaimana performa Sintayong untuk menangani timnas Indonesia. Perombakan strategi itu akan dimainkan, dan itulah hal yang menarik menurut saya karena semakin banyak komposisi yang berlaga di Eropa, itu artinya mereka sudah memiliki mental serta pengalaman yang bagus. Nah, inilah kelebihan jika kita memiliki sosok pemain-pemain grade A. Nah, termasuk sosok Ilyas Al-Haf ini yang bisa dikatakan dengan performa di musim ini yang sangat bagus bersama Almer sehingga mampu untuk membawa timnya promosi ke Eredivisie. Bisa dibilang pemain ini juga memiliki grade A. Nah, apalagi saat ini saya mendapatkan kabar terbaru juga bahwa sebenarnya utusan dari PSSI yakni Bapak Hassani Abdul Ghani sedang berada di Italia. Nah, untuk lebih detailnya karena beliau juga tidak mengumumkan apa tujuan dirinya itu pergi ke Italia, tentu ini menjadi tanda tanya besar karena tidak diumumkan oleh beliau. Namun yang jelas kita harus berpikir positif, apakah dirinya memang menjemput sosok Emil Audiero Mulyadi sesuai dengan komitmen dari PSSI untuk menambah pemain grade A di level Piala Asia nanti. Kita juga tidak
menutup kemungkinan itu terjadi. Namun yang jelas dengan kelilingnya beberapa tokoh PSSI ke Eropa, kemudian diaspora internasional juga seperti Bapak Hamdan Hamidan sudah bergerak, ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemain-pemain keturunan ini bisa segera untuk membela timnas Indonesia, termasuk sosok Ilyas Al-Haf ini. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian dengan sosok Ilyas Al-Haf ini, dengan penampilan yang sangat bagus di musim ini kemudian menghantarkan klubnya Almere City ke Eredivisie Liga Belanda? Apakah kalian setuju jika dirinya bergabung bersama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.